Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE. Kalau bahasa gampangnya awamnya adalah tilang elektronik ya. Jadi Anda yang di jalanan sekarang ini perlu lebih disiplin juga karena memang penilangan sekarang dilakukan dengan digital ya. Tapi apa ini ETLE? Kita akan wawancarai Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. Beliau adalah Kabid Humas Polda Bali. Kemudian didampingi juga oleh Ibu Kompol Rahmawati Ismail. Beliau adalah Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali. Ya, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, masyarakat banyak bertanya tentang ETLE ini. Saya ke Pak Kabid dulu nih. Apa sebenarnya ETLE ini dan mengapa diterapkan lah di masyarakat? Ya, ETLE ini sebenarnya singkatan ya, Electronic Traffic Law Enforcement. Yang pengertiannya adalah tilang elektronik yang diterapkan di Polda dalam hal ini lalu lintas. Untuk menindak para pelanggar atau pelanggaran-pelanggaran di lalu lintas ya di jalan raya gitu. Itu pengertian daripada ETLE. Dan terkait dengan hal itu, ini ETLE itu ada dua macam. Satu yang statis yang dipasang di ruas-ruas jalan. Kemudian yang kedua adalah secara mobile. Itu yang dibawa oleh personel petugas lalu lintas terutama itu yang sedang melaksanakan tugas di pos-pos di simpang-simpang jalan ataupun dia sedang melakukan patroli. Nah, itu terkait dengan Kalau kita bicara tentang tujuannya, ya, apa sebenarnya tujuan ETLE ini? Tujuan ETLE ini memang untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Ya, tujuannya untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, kemudian juga mempermudah penindakan dengan sistem tilang yang baru. Gitu. Jadi tidak perlu ada bertemu dengan petugas polisi, tetapi bisa diambil melalui sistem ETLE. Tetapi ada juga untuk menghilangkan fenomena pungli ya. Kadang-kadang antara petugas dengan pelanggar itu ada damai itu tujuannya juga menghilangkan hal-hal seperti itu. Itu tujuannya. Oke. Kalau saya ke Bu Rahma, kalau sampai saat sekarang ini baru diterapkan di Denpasar saja, Badung, atau di mana saja ini? Dan di berapa titik Bu ini dipasang yang statis? Baik Pak, bisa kita jelaskan terkait dengan ETLE statis sesuai dengan Pak Kabid Humas tadi menjelaskan. Saat ini di Polda Bali yang awalnya launching ETLE tahap 2 untuk di Denpasar sudah ada satu titik Pak, di Teguh Umar Imam Bonjol atau kita sebut biasanya TL Buagan. Itu sudah berlaku dari bulan 2 pada saat launching pertama. Setelah itu ada inovasi kembali, perkembangan dari Bapak Kapolda, perintahnya kepada Pak Dirlantas untuk mengembangkan ETLE ini, dan saat ini ada penambahan. Ada 7 lagi penambahan yang statis. 7 titik itu boleh kami sebutkan ya, silakan, ya. Di jalur bypass itu di depan pintu serangan. Ada 1 titik di sana, lanjut kita ke arah dekat Krishna Oleh-oleh. Ada 1 di sana, lanjut lagi ke TL Tuban atau yang pintu keluar masuk bandara. Ada dua kamera di sana. Lanjut ke arah Simpang Kampus, yang ke arah Kampus Udayana, di posisi di dekat pos polisi, ada pos polisi Jimbaran di sana 1. Lanjut ke arah. Jadi bagi masyarakat yang mendapatkan surat cinta, kalau kami bilang ya, surat konfirmasi dari pelanggaran ETLE yang ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi. Yang pertama itu dengan mengunjungi website kami, website dari Ditlantas. Itu sudah ada jelas di surat konfirmasi kami, ada 3 lembar surat di sana, minta tolong untuk dibaca yang benar dan bisa diikuti petunjuknya untuk mengkonfirmasi. Yang kedua, bisa meng-scan barcode yang ada di surat itu juga. Di sana nanti ada scan barcode, nanti tinggal diklik dan diisi panduan. Ada panduannya di sana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hanya tinggal mengecek konfirmasi, data konfirmasi itu akan ke kami dan secara langsung kami akan menindaklanjuti konfirmasi itu.
Yang ketiga, mendatangi Ditlantas Polda Bali atau di Posko Etle. Kami sudah ada di lantai 1 Ditlantas, Posko Etle di sana. Atau dengan menghubungi call sign kami 0821 45 004 005. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih. Siap. Selatan lagi pintu keluar tol Nusa Dua. Ada 2 kamera di sana, jadi ada 7 penambahan. Lanjut juga dari Jasa Marga sudah memasang. Jadi di dalam tol itu sekarang ada 2 kamera etle juga yang sudah terpasang di sana di kilometer 3 dan kilometer 4, Pak. Di sana fokus untuk terkait dengan kecepatan, speed. Nah, jadi ada dari arah Benoa, dari arah Sanggaran ke arah Nusa Dua, dan sebaliknya dari arah Nusa Dua ke arah Sanggaran. Itu kalau Jadi, kecepatan ya yang di betul, tol ya. yang di Kalau tol. ada yang ini akan segera ditilang. Betul, masuk dia akan tercapture oleh kamera kita dan akan terkonfirmasi di back office yang ada di Ditlantas. Jadi total untuk etle statis di Polda Bali saat ini berjumlah 10. 10 ya, 10. termasuk yang 2 di tol itu berarti ya. Iya, betul, termasuk yang 2 di tol dan 1 yang sudah ada dari bulan 2 kemarin. Berapa kalau boleh tahu kenapa di titik-titik itu dipasang? Pemilihan Awalnya, titiknya kenapa? betul, awalnya pasti itu dari survei lokasi di sana. Kaitannya sebenarnya dalam mendukung kegiatan G20 kemarin. Oh ya, Ya, gitu ada ya. kaitannya ke sana, sehingga ada penambahan di ruas jalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan nanti akan bertambah jumlahnya ke wilayah Polres yang lainnya. Terkait dengan etle mobile, Ya. tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Kabid Humas, itu ada jumlahnya saat ini 39 ya. 39? Betul, 39 perangkat handphone, tapi bukan handphone biasa, tidak sembarang handphone. Jadi bukan handphonenya petugas itu ya, Betul, boleh. bukan Itu handphone saya, dibekali khusus berarti ya. Dibekali Oke. khusus yang sudah diinstal aplikasi etle nasional ini dan terkoneksi langsung dengan back office kita di Ditlantas. Ditlantas, Itu oke. sebanyak 39 buah Bapak dan sudah Oke. disebarkan ke seluruh Polres. Oke. Ya, Di ke seluruh Polres. Polres. Jadi tidak hanya di Denpasar Denpasar saja, saja. sampai wilayah Jembrana dan wilayah lain pun sudah kami bagikan alat tersebut. Oke. Pak Kabid, kalau kita bicara tentang masyarakat kan banyak juga yang ini bahasanya teknis juga ya. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan data atau misalnya kan orang jual beli motor, motornya tercatat atas nama si A, tapi pas melanggar atas nama si B. Nah, gimana nih prosesnya Pak Kalau Kabid? yang seperti itu memang sering terjadi juga karena orang menjual kendaraan Belum balik tapi nama. belum balik nama. Jadi seperti itu. Jadi misalnya tercapture pelanggar seperti itu, kemudian data barang bukti ini akan dikirim ke bagian registrasi. Setelah di sana dicek, kemudian dikirimkan sesuai dengan alamat itu dulu. Alamat yang ada. Di alamat seperti itu dikirimkan. Kemudian apabila ada jeda waktu 8 hari ya, 7 sampai 8 hari ya untuk bisa mengkonfirmasi kembali kayak gitu. Apabila tidak dikonfirmasi, itu akan langsung diblokir gitu. Data itu, yang tercapture atau tersimpan di registrasi. Kemudian kalau ada, tetapi yang bersangkutan menyampaikan bahwa itu sudah bukan miliknya, harus disampaikan. Gitu, harus disampaikan. Saat konfirmasi disampaikan bahwa kendaraan sudah bukan milik dia. Kemudian datanya disampaikan untuk disampaikan kembali kepada. Konfirmasinya dilakukan kepada ada tempat untuk konfirmasi ya? Ada nomor petugas. teleponnya biasanya. Jadi ada seperti posko lah atau back office-nya, back office daripada di Ditlantas gitu. Ya. Jadi yang bersangkutan menyampaikan untuk konfirmasi. Demikian, Bang. Ya. Kalau untuk pelanggaran-pelanggaran apa saja yang semua pelanggaran lalu lintas atau Ya, setidaknya memang pelanggaran yang di capture dengan yang jelas-jelas CCTV melanggar gitu. itu seperti tidak menggunakan helm, kemudian safety belt. Safety belt kalau tidak menggunakan Ya, kan bisa terfoto, tidak menggunakan. Kemudian mengendarai mobil sambil main HP. Itu. Atau yang tadi dibilang soal kecepatan itu ada khusus dan juga pelanggaran ini apil alat pemberi isyarat seperti rambu-rambu lalu lintas misalnya
lampu merah diterobos. Terobos. Nah, itu seperti itu. Pelanggaran seperti itu. Iya, iya. Ya. Kalau misalnya sekarang, misalnya ya, Ya. mudah-mudahan tidak, saya terekam, ditilang, melanggar, ditilang, tidak saya bayar, terus bagaimana? Apa yang akan dialami oleh saya misalnya? Itu kan pasti akan dikirim datanya ke Alamat, pelanggar, ke alamat pelanggar. Tetapi kalau tidak dibayar, ya diblokir. diblokir, Kendaraan itu STNK-nya diblokir sementara. Itu selama tidak melakukan pembayaran. Gitu. apa dampaknya kalau dia diblokir? Berarti dia tidak bisa melakukan pembayaran pajak gitu? Ya, salah satunya itu. Oh. Pada saat membayar pajak. Jadi pada saat Harus membayar pajak, menyelesaikan. ya, minimal diselesaikan lah. Kalau tidak bisa. Jadi, Bu Jadi, Rahma, ya, dianggap kendaraan itu bodong. Bodong gitu. Nah, itu. itu dampaknya kalau tidak Dampaknya dibayar itu, ya? Betul, betul. Oke, jadi diblokir tidak bisa melakukan samsat gitu. Ya. Kalau mau bayar samsat, harus dibuka dulu blokirnya gitu ya? Ya, setidaknya membayar denda Berarti ada tilangnya. kemungkinan satu kendaraan, satu orang yang menggunakan kendaraan itu bisa melanggar 2 kali karena dia tidak segera membayar itu, kemudian karena kan bayar pajak itu tahun depan atau waktunya masih panjang. Bisa Ya. jadi seperti itu Pak Kabid ya berarti ya? Bisa 2 kali dia melakukan pelanggaran, bisa 3 kali, bisa 4 Ya, kali. terdatanya bisa, tapi pada satu sisi 1 kali sudah terdata. Sudah kali terdata. Oke, baik. Bu Rahma, ini kan teknis juga ya. Ini teknis mungkin yang lebih di Bali kan banyak ya kendaraan yang disewakan ya, rent-car itu kan biasanya ya biasa tawan yang tidak dikendarai oleh mereka mengendarai langsung gitu. Ini gimana nih ceritanya kalau misalnya mereka melanggar? Ya. Siapa yang membayar gitu misalnya? Gimana Bu? Baik, sebenarnya ini masih kaitannya dengan tanggung jawab pemilik kendaraan. Nah, di sini ada rasa tanggung jawab pemilik kendaraan. Betul. Ya. Jadi yang terdata di kami adalah data pemilik kendaraan. Bagaimana dengan yang rental? Pada saat yang rental sudah disiapkan juga di Play Store ada Etle Nasional. Silahkan mendownload itu. Di sana kita bisa mengecek dengan DK kendaraan kita, apakah selama pada saat jeda waktu di rental itu dia sudah ada pelanggaran etle tidak, dipinjam sama orang lain kan, dia bisa mengecek. Kalau seandainya dia ngecek sudah pernah ada tindakan etle di sana, pada saat mobil atau kendaraan dia dikembalikan, otomatis dia harus segera menyampaikan ke yang meminjam kendaraan tersebut untuk menyelesaikan. Jadi dia tidak yang membayar tagihan itu, tilang itu. Tapi kalau seandainya, makanya saya bilang tadi di situ ada tanggung jawab. Kalau dia lalai di sana, dia tidak aware dengan kendaraannya, ya penilangan itu dia bayar pada saat dia akan menyamsat. Samsat kan, Dia blokir nyamsat, tadi. ya, terblokir pada saat mau bayar pajak kendaraan atau samsat, dia harus membuka blokir dulu tilangnya, membayar denda tilangnya dulu, baru bisa melanjutkan. Ya. Jadi pemilik itu mau tidak mau harus membayarkan. Misalnya penyewanya sudah pergi atau sudah kembali ke negaranya, ya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Nah, itu. Pak Kabid, ada juga kan akal-akalan masyarakat. Ini kan, tapi mereka nggak, kemudian tidak pasang pelatnya. Gimana caranya kalau seperti itu? Itu bisa ini juga. Yang nakal kan kadang-kadang sebenarnya. Plat palsu pun terdata, bisa digunakan ya. Digunakan misalnya, tapi bisa juga kita akhirnya bisa mengungkap kalau kasus penggunaan kendaraan itu plat palsu. Plat palsu. Nah, itu. Nah, kalau tidak ada platnya gitu misalnya gimana? Kalau ternyata dia melanggar, jelas-jelas melanggar, tidak ada plat. Gimana? Nah, ada alat yang bisa mendeteksi juga face. Jadi etle itu bisa face pelanggarnya. Mukanya, atau face itu recognition begitu. itu ya. Pengenalan wajah ya. Pengenalan wajahnya itu bisa dari situ. Oke. Gitu. Sudah kasus yang lain lagi nanti. Itu nanti kasus lain lagi. Tapi ada nggak ya seperti itu pengalaman Ibu Rahma? Ada Pak, dipasang itu secara langsung apabila ditemukan anggota di lapangan itu pasti ada peneguran di sana. Oh iya. Kalau Iya. secara kamera kan tidak berbicara kamera. Ya, betul. Jadi pada Kalau- saat iya, kita kalau ada menemukan petugasnya lapangan, pasti ada langsung harus. petugas bisa memperhentikan dan kemudian menegur, menyampaikan alasannya kenapa dan mungkin bisa dialihkan ke kasus yang lain, mungkin kalau keterlibatan yang lain. Itu jadi kita menghimbau, kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat mungkin janganlah berbuat seperti itu. Ya. Hanya tinggal tujuan RW ini juga untuk meminimalisir pelanggaran yang nantinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Himbauannya ini untuk demi kebaikan bersama, silakan patuhi
aturan aturan yang ada, Ya. jangan malah dibuat aneh-aneh seperti itu. Baik, sebagai closing statement saya berikan kesempatan Pak Kabid. Mas, silakan Pak Kabid untuk Ya. masyarakat. Kami berharap apa ya? kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas kecil apapun bisa berefek juga ke kecelakaan. Jadi atuhi peraturan lalu lintas. Gitu aja. Itu yang paling penting ya, Ya, karena penting. itulah tujuan etle ini ya, Ya, Pak betul. Kabid ya. Jangan diakal-akali kemudian pasang belakang. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat bagaimana etle ini diterapkan, karena kan ini mau tidak mau hal yang baru ya. Tapi Ya. sekali lagi tujuannya adalah bagaimana mengurangi pelanggaran dan mengurangi kecelakaan. Nah, ini demi keselamatan kita bersama ya. Betul, Oke, betul. terima kasih Pak Kabid, terima kasih Bu Sama-sama. Rama. Dan demikian tadi wawancara saya di Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan permasalahan Om Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa.